Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Husna, NIM 1850 dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai beberapa isi atau rangkuman dari jurnal yang berjudul Integrated Coastal Zone Management in Venezuela, The Maracaibo System. Jadi dalam kesempatan kali ini, jurnal ini membahas mengenai beberapa bagaimana sih pengelolaan pesisir yang terpadu yang ada di Venezuela, terutama di sistem Maracaibo. Konten bahasan pada kesempatan kali ini ada 11 yang utama. Yang pertama adalah gambaran umum dari studi kasus. Yang kedua adalah pertumbuhan populasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah pengalihan dan penyitaan air. Yang keempat adalah pestisida dan limbah industri. Yang kelima adalah perikanan. Yang keenam navigasi. Yang ketujuh eksploitasi minyak dan industri petrokimia. Yang kedelapan adalah pabrik mesin. Yang kesembilan adalah bingkai internasional. Yang kesepuluh merupakan tumpahan minyak Nisos Amorgos. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh bahasan yang ada. Yang pertama adalah mengenai gambaran umum di lokasi atau Maracaibo ini. Jadi dalam Maracaibo terdiri dari dua badan air utama, yaitu danau dan teluk. Jadi danau dan teluk ini bersebelahan dan ada di batas Venezuela dengan Kolombia. Namun dalam jurnal ini membahas di batas Venezuela. Kemudian komponen air yang ada di dalam dua badan air utama tersebut adalah komponen air dan cekungan drainasenya menutupi sekitar 120.000 km secara keseluruhan. Lalu garis pantai yang ada di teluknya adalah kira-kira panjangnya 1.700 km. Kemudian dalam Maracaibo sendiri ini memiliki berbagai macam spesies. Karena geografisnya itu sendiri, spesiesnya bisa berupa hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan berbagai macam potensi dan masalah yang ada di sana, pada tahun 1981, akhirnya di Maracaibo sendiri dibentuk Lembaga Pemantauan dan Konservasi Danau Maracaibo, atau jika dalam bahasa Inggris disingkat sebagai ICLAM, yang lembaga ini dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Venezuela. Jadi dalam Maracaibo ini sendiri banyak beberapa permasalahan karena di dalamnya sendiri merupakan salah satu jalur ekonomi yang besar yang ada di dunia. Dan Lembaga Pemantauan dan Konservasi Danau Maracaibo ini sendiri tujuannya adalah untuk menstabilkan keadaan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam kegiatannya sendiri, ICLAM memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah agenda laboratorium yang difokuskan di selatnya agar memantau kualitas air, pencemaran yang ada di dalamnya, dan identifikasi beberapa aspek tertentu. Lalu yang kedua adalah laboratorium untuk memperluas upaya untuk memasukkan danau dan prospek yang ada di dalamnya. Ini merupakan peta dari kawasan Maracaibo sendiri. Bagian sini adalah danaunya, dan bagian atas ini adalah merupakan teluknya. Jadi dua badan air utama ini merupakan satu kesatuan utuh. Bagian sini adalah negara Kolombia, dan secara keseluruhan dan sebagian besar adalah dua badan air utama ini masuk pada kawasan Venezuela, negara Venezuela. Kemudian dari adanya aktivitas yang ada di Maracaibo sendiri, itu menimbulkan populasi yang ada di dalamnya semakin meningkat. Jadi karena ada eksploitasi minyak di dalam Maracaibo pada abad 2020-an awal, terjadi peningkatan populasi yang sangat signifikan, mau itu berdasarkan pertumbuhan penduduk asli di sana ataupun
imigran yang beralih ke sana karena ada potensi ekonomi untuk sebagai lapangan pekerjaan di Maracaibo sendiri. Jadi dari awal penduduk hanya 50 ribuan, pada tahun 1990 langsung meningkat drastis menjadi 2,2 juta penduduk. Ini juga diakibatkan oleh pembukaan cadangan minyak sehingga jalur imigrasi semakin besar. Dari pertumbuhan penduduk ini sendiri menimbulkan beberapa dampak, yaitu reklamasi lahan dan perubahan kondisi dasar di cekungan. Reklamasi lahan ini sendiri dilakukan untuk keperluan perkotaan dan pertanian, jadi diperluas lahannya. Kemudian yang untuk perubahan kondisi dasar di cekungan dilakukan untuk membawa hasil perubahan dalam rezim hidrologi anak sungai ke danau. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pengalihan dan penyitaan air yang ada di dalamnya. Jadi disebabkan ledakan populasi yang telah dijelaskan tadi, akhirnya pasti semua manusia kan membutuhkan air, sehingga ledakan kebutuhan air pun juga tidak bisa dihindarkan. Adapun sumber air dari para penduduk yang ada di sekitar adalah berasal dari air di daerah El Tablazo dan kota Maracaibo, yaitu berasal dari waduk, dari tanggul, dan sebagainya. Dari sumber air ini sendiri membebankan pada anggaran air karena banyak populasi itu sendiri. Juga ada di sekitar situ memiliki pabrik gula tebu sehingga konsumen air pun semakin besar karena mesin-mesin dan untuk memproses tebu itu sendiri menjadi gula membutuhkan air yang sangat banyak. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah mengenai pestisida dan limbah industri yang ada di Maracaibo. Di Maracaibo sendiri memiliki beberapa penggunaan lahan dan aktivitas yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah pertanian. Di pertanian sendiri tentunya membutuhkan pestisida, pupuk untuk agar dapat tanamannya bisa berkembang dengan baik. Dari penggunaan tersebut sendiri menghasilkan beberapa limbah yang nantinya kebanyakan dialirkan ke sungai dan arah air sungai itu sendiri menuju danau. Adapun peternakan juga di sekitar Sungai Escalante melewati padang rumput yang banyak ternak di dalamnya. Juga limbah industri di Maracaibo yang ada banyak itu, pembuangan limbahnya langsung diarahkan ke sungai, yang mana sungainya itu berarah langsung ke danau. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah perikanan. Tentunya di dalam ekosistem laut memiliki perikanan. Dan perikanan yang diunggulkan di Maracaibo sendiri ada beberapa, salah tiganya adalah ikan lele, udang, rajungan, dan jenis perikanan lainnya. Pada tahun 1984 dilakukan penelitian yang mana menghasilkan data bahwa di sektor pertanian ada 8.500 orang yang terjun ke dalamnya. Sedangkan di industri minyak ada 18.000 karyawan yang bekerja di industri minyak. Adapun di Maracaibo sendiri, sungai-sungai dan anak sungai itu langsung mengalir ke danau, yang mana juga di dalamnya memiliki sekitar 116 spesies dan subspesies ikan, yang 3 paling terkenalnya adalah telah disebutkan tadi. Kemudian dari aspek ini sendiri, dulu pernah terjadi bentrokan perikanan dan industri karena ada beberapa aspek yang menjadi permasalahan di sana. Juga ini merupakan salah satu konflik penggunaan yang paling besar yang ada di Maracaibo selama berjalannya waktu. Selanjutnya adalah aspek navigasi. Di Maracaibo sendiri merupakan sebagai industri minyak.
Jadi di Maracaibo, di danau dan teluknya digunakan sebagai jalur kapal perdagangan antar kota dan kapal tanker yang mana digunakan untuk mengangkut ekspor utama yang ada di Venezuela. Jadi komoditas-komoditasnya itu dieksporkan menggunakan kapal tanker dan didistribusikan ke seluruh dunia. Lalu jalur ini sendiri, Maracaibo sendiri, karena banyak aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga menjadi jalur laut strategis di Venezuela dan juga ekonomi dunia. Nantinya dari kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Di Maracaibo sendiri memiliki 2 terminal minyak utama. Yang pertama adalah Puerto Miranda yang ada di Puertos de Altagracia dan La Salina yang berada di Cabimas. 2 terminal minyak utama ini beroperasi sejak tahun 1960. Lalu pada tahun 1996 di Maracaibo ini terjadi aktivitas yaitu sebanyak lebih dari 1 juta barel minyak mentah diangkut oleh 1.307 kapal tanker. Kapal tanker yang telah dijelaskan tadi ini adalah sebagai transportasi untuk menyebarkan komoditas Venezuela ke seluruh dunia. Kemudian aspek selanjutnya adalah mengenai eksploitasi minyak dan industri petrokimia. Jadi di Maracaibo sendiri digunakan sebagai jalur kapal perdagangan antar kota dan kapal tanker. Selanjutnya adalah mengenai pabrik mesin yang ada di Maracaibo. Jadi di Maracaibo seperti yang telah dijelaskan tadi ada aktivitas impor dan ekspor komoditas yang ada di Venezuela. Kapal tanker minyak yang besar dan permintaan dunia yang meningkat menyebabkan saluran navigasi alami tidak mencukupi karena banyak kapal tentunya yang akan mendarat dan berangkat. Tapi navigasi alam yang ada di sana tidak mencukupi. Jadi salah satu alternatifnya adalah dengan cara menutup danau dengan tanggul terminal ataupun menutup saluran dengan menggunakan 2 tanggul paralel. Selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan Venezuela di kancah internasional. Jadi Maracaibo sendiri merupakan berada di perbatasan Venezuela dan Kolombia. Jadi kesejahteraan sistem Maracaibo sendiri juga tergantung pada pengelolaan yang ada di kedua negara tersebut. Di wilayah Kolombia sendiri menjadi tanggungan di negara itu, sedangkan di luar Kolombia ataupun Venezuela adalah hak Venezuela untuk mengelolanya. Jadi selama sekian tahun Venezuela ini berjalan industri minyaknya di Maracaibo, ada beberapa tragedi yang pernah terjadi. Salah satunya adalah pertumpahan minyak Nisos Amorgos pada tahun 2010. Jadi pada kejadian kali ini menimbulkan khawatiran dari nelayan-nelayan yang ada di sana karena nelayan tersebut memiliki kapasitas lebih tinggi melalui serikat pekerja yang kuat. Adapun ketika kejadian itu, media massa secara menyeluruh meliput insiden tersebut, tapi seringkali dari sudut pandang emosional dan bias saja, sehingga artikel yang muncul dari sudut itu sendiri saja. Lalu kemudian nelayan makin marah dan mengklaim penyesalan atas potensi kerugian dari akibat kejadian pertumpahan minyak tersebut. Sehingga nelayan menggugat pemilik kapal, sehingga kapten kapal ditahan dan didenda sebesar 7 juta US dollar. Itu dendanya dibebankan pada kapal. Sedangkan pemilik kapal melalui Intertanko mengancam akan memboikot
transportasi laut minyak Venezuela dengan tuduhan pemeliharaan saluran di bawah standar. Lalu kemudian di kejadian ini juga akhirnya dilakukan pembersihan pantai menggunakan tenaga 600 tukang yang disewa dari desa-desa terdekat dan dibayar dengan gaji mingguan sekitar 82 US dollar. Pembersihan garis pantai ini sendiri biayanya ditanggung oleh dana internasional. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan jurnal ini adalah sistem yang ada di Maracaibo, khususnya danau dan teluknya itu, menjadi skenario di ambang program pengelolaan zona pesisir terpadu yang matang. Dalam setiap program Integrated Coastal Zone Management harus memiliki identitas kelembagaan yang jelas. Selain itu juga Piagam menetapkan katalog tanggung jawab dan fungsi harus diperpanjang. Jadi perannya sebagai lembaga utama dan otoritas penuh dalam orkestrasi, pengelolaan, dan pengawasan Danau Maracaibo dapat terjamin. Iklam sendiri atau lembaga yang mengelola kelestarian lingkungan yang ada di dalamnya bisa memerankan peran penting dalam arbitrase dan negosiasi dalam skenario saling bertetangga antara Venezuela dan Kolombia agar dapat menjaga kelestarian di Maracaibo sendiri, yaitu danau dan teluk yang ada di sana. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana isi dari jurnal berjudul Integrated Coastal Zone Management in Venezuela, The Maracaibo System, yang dikarang atau disusun oleh J.E. Conde dan G. Rodriguez. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.